Berkah dalam Gusti, jumpa kembali di channel Katolikasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah. Kalian ingat dengan Farel Prayoga yang terkenal dengan lagu Ojo Dibanding-bandingin dan sempat menyanyi di hari ulang tahun Indonesia di Istana Negara saat itu. Jadi kita semua juga kaget sebenarnya, baru tahu sekarang karena kejadiannya baru 2 hari yang lalu di acara Maulid Nabi di Banyuwangi, tepatnya Jawa Timur, yang dihadiri oleh Gus Miftah sama Farel Prayoga sebagai bintang tamunya saat itu. Jadi kejadian lengkapnya seperti apa? Silahkan disimak video berikut ini. Mohon izin apa? Info dari panitia Mas Farel non muslim. Mau kemana langsung tadi? Ya wis rapot. Nama kan gereja. Ya. Agamamu tadi? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Mbuh lho kok mbuh. Maksudnya apa? Agamanya apa? Enggak privasi. Hah? Privasi ibadah. Oh, nah, pokoknya apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atau untuk Farel. Keren. Jadi umpama kowe Kristen yo mangkat ning gereja, umpama kowe Buddha yo mangkat ning biara. Karena Indonesia semua agama dilindungi oleh negara. Tepuk tangan untuk toleransi. Ini bukan pemaksaan sih, menurut saya bukan pemaksaan, tapi karena ketidaktahuan Gus Miftah. Jadi beliau meminta Farel untuk awalnya bertanya sih kenapa kok nggak ngaji gitu kan, karena kan sudah banyak uang, sudah terkenal. Seperti itulah biasalah nasihat seorang kiai kan, baik sih. Lalu diminta untuk sholawat dan Farel melakukannya sebagai bentuk toleransi menurut saya dan menghargai nama besar seorang Gus Miftah di atas panggung. Lalu setelah sholawat dan menyanyikan lagu, panitia itu memberikan secari kertas memberitahukan kepada Gus Miftah bahwa Farel Prayoga ini bukan seorang muslim. Lalu apa reaksinya Gus Miftah? Saya kira ini adalah seorang kiai yang bijaksana dan mencintai negeri ini. Jadi dia hanya berpesan ya harus rajin ke gereja, harus menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya yang istilahnya itu intinya nasihatnya baik aja seperti itu. Dan Farel juga bagus jawabannya waktu ditanya agama, dia hanya menjawab itu adalah agama adalah sebuah privasi. Dan itu jawaban terbaik menurut saya seperti itu, dan patut diacungi jempol anak yang masih SD tapi bisa menjawab jawaban dengan baik dan tetap toleransi seperti itu. Jadi intinya nggak ada yang salah sih di situ, hanya karena ketidaktahuan aja. Dan itu juga sama seperti saya sih, saya pribadi juga kan dari kecil saya juga ikut ngaji juga di TPA, saya bisa ngaji sampai saat ini. Apakah itu meruntuhkan iman kita? Enggak juga, karena sampai sekarang saya juga masih setia pada Kristus, saya masih jadi seorang Katolik. Jadi intinya itu hanya sebuah sholawat, jadi ya santai aja gitu. Karena gereja yang sejati kan ada di diri kita sendiri. Mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini makin menguatkan iman kalian bahwa kita bisa hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kita boleh mencintai agama kita, keyakinan kita tanpa harus terlalu fanatik, karena seperti kata Gus Dur, semakin fanatik semakin goblok. Karena dengan fanatik yang berlebihan itu akan membenarkan apapun yang kita lakukan dan menganggap orang lain itu salah. Intinya itu aja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan jangan lupa sebarkan video ini supaya makin banyak menebar kabar sukacita bagi umat dan sesama. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Lalu
Untuk pendapat kalian tentang kejadian ini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tapi yang santuy tetap santuy, supaya kita bisa saling berbagi dan menyikapi kejadian ini dengan penuh kasih. Ini itu saja. Berkah dalam Gusti.